Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rojikin, saya mahasiswa Teknologi Pendidikan. Saya ingin menyampaikan salah satu model desain instruksional dari Gerlah and Eli Desain Model. Tentang Gerlah and Eli Desain Model, Gerlah and Eli Model pertama kali diperkenalkan pada tahun 1971, telah membuktikan nilainya dan dalam beberapa dekade berikutnya. Desain yang dirancang oleh Venom S. Gerlach dan Donald Pelli ini telah teruji oleh waktu dan terus memberikan manfaat bagi guru kelas. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip dasar pengajaran dan pembelajaran, model ini kompatibel dengan pendekatan pengajaran yang kaya akan media dan cocok tidak hanya digunakan oleh siswa K12, artinya oleh siswa dari jenjang kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, tapi juga dapat digunakan di perguruan tinggi. Jadi model Gerlach NLI ini bisa digunakan oleh seluruh jenjang ya, dari kelas 1 SD bahkan sampai ke perguruan tinggi. Strateginya adalah fokus strategi ini kepada perencanaan sistematik dengan penekanan yang sama pada dua faktor penting pengajaran yang efektif, mendefinisikan tujuan pengajaran yang jelas, dan metode untuk mencapai masing-masing hasil pembelajaran yang diinginkan. Nah, ini tahapannya. Tahapan Gerlach and Eli model ini adalah yang pertama kali adalah menentukan konten atau materi pembelajaran. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran. Sebenarnya dalam penjelasan di buku ini, dua ini bisa satu setara ya, apakah konten dulu atau tujuan pembelajaran dulu. Kemudian yang tahap ketiga adalah asesmen awal. Jadi bagaimana kita bisa melihat kemampuan dasar murid kita, peserta didik kita seperti apa. Nah, maka itu akan menjadi masukan pertimbangan buat kita dalam tahap berikutnya ini, dalam menentukan strategi. Dengan hasil tes awal ini, kita akan memakai strategi yang mana begitu? Apakah kita akan dengan cara ceramah atau mungkin diskusi atau dengan tanya jawab atau bagaimana, dan di sini dengan kemampuan siswa seperti apa maka kita cocok. Cocoknya dengan ceramah, cocok dengan apa begitu ya dari sini. Kemudian organisasi grup, apakah kita akan menggunakan pembelajaran ini dengan kelompok kecil atau kelompok besar atau mungkin satu kelas utuh kita ajarkan bagaimana. Nah, ini dari sini. Apakah mungkin dibuat kelompok-kelompok kecil atau mungkin cukup dua kelompok saja begitu. Nah, kemudian yang keenam, tahapan yang keenam adalah mengalokasikan waktu. Dengan kemampuan siswa tersebut, dengan konten pembelajaran yang kita tetapkan dan tujuan pembelajaran yang kita tetapkan juga, alokasi waktu berapa yang dibutuhkan, berapa JP yang kita butuhkan untuk pembelajaran materi tersebut. Lantas yang berikutnya, tahap ketujuh adalah allocation of space, artinya ruang kelas seperti apakah yang dibutuhkan, apakah cukup di dalam ruang kelas saja, atau mungkin butuh ruang lain, apakah di luar kelas, atau mungkin butuh ruang perpustakaan, atau butuh ruang laboratorium misalnya di sininya. Nah, kemudian yang kedelapan adalah selection of resources. Artinya kita memilih sumber daya. Dengan media seperti apa, pembelajaran ini bisa dilakukan dengan baik. Dengan media seperti apa, siswa yang kemampuan awal seperti ini bisa
mencapai tujuan pelajaran dengan baik begitu. Jadi sekali lagi selective exercise ini adalah kita memilih eh, apa namanya peraga-peraga ya, media-media yang akan kita gunakan untuk membantu kita dalam menyampaikan pembelajaran. Kemudian yang ke-9 adalah evaluasi. Bagaimana keterlibatan siswa ini? Keterlibatan murid ini bisa optimal. Apakah mereka dengan strategi yang kita gunakan, dengan alokasi yang kita sampaikan dan sebagainya itu, apakah itu sudah membuat efektif pembelajaran? Nah, kita evaluasi bagaimana mereka ini bisa menangkap pelajaran, bisa menguasai pembelajaran dengan semua yang kita lakukan itu. Nah, yang ke-10 adalah analysis of feedback. Jadi, evaluasi di sini itu tidak hanya evaluasi untuk siswa saja, untuk guru saja, tapi juga ini akan kembali kepada gurunya. Bagaimana guru ini bisa merefleksi ya dari hasil evaluasi itu. Kalau misalnya siswa kok banyak yang tidak paham atau mungkin di bawah 50% anaknya di bawah KKM misalnya gitu. Nah, maka mungkin harus dirubah strateginya atau mungkin diulang lagi pembelajarannya atau bagaimana begitu. Ini guru yang menentukan gitu. Nah, apakah guru ini bisa jujur kepada diri sendiri apakah dia ini sudah merasa bagus, sudah merasa baik, sudah merasa benar dalam pembelajaran atau belum. Nah, di sini nih dia merefleksi dirinya gitu. Jadi evaluasi di sini tidak hanya mengevaluasi anak saja, siswa saja, tapi juga untuk mengevaluasi sejauh mana strategi yang digunakan guru, media yang dipakai guru itu bisa efektif dalam pembelajaran. Nah, ini tahapan-tahapan yang dibuat oleh klien Eli eh, cukup banyak memang, tapi secara sederhana ini ada ini satu dua ini satu sama begitu, yang tiga, nah 4 sampai 8 ini setara begitu ya yang digunakan guru setelah dia melihat asesmen awal kepada siswa, kemudian yang berikutnya evaluasi dan feedback. Oke, berikutnya adalah advantage dan disadvantage, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan dari model Gerlach NL ini adalah yang pertama, very close in design and implementing learning. Sangat teliti ya, sangat teliti dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Jadi tadi kan tahapannya banyak sekali ya, dari itu konten, kemudian tujuan pelajaran, tes awal, memilih strategi, memilih media, alokasi waktu, ruang sebagainya itu terekam dengan jelas di model ini. Kemudian yang kedua ini stable for all group. Jadi bisa digunakan di semua jenjang ya. Tadi K12 tadi itu ya, kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA itu cocok bahkan sampai ke perguruan tinggi. Nah, kemudian apa kekurangannya dari sini adalah the learning design procedure is too long. Jadi yang kekurangan di sini adalah terlalu panjangnya prosedur gitu ya. Ada ada berapa tadi? Ada 10 ya, ada 10 tahapan gitu. Panjangnya prosedur. Kemudian yang kedua adalah there is a nostalgic introduction. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya tahapan dalam pengenalan karakteristik karakteristik murid atau siswa ya. Student karakteristik ya. Jadi apakah terlewatkan atau bagaimana ya. Jadi tidak ada pengenalan pada karakter siswa. Baik, kesimpulan dari Gerlach NLI ini adalah eh Gerlach NLI ini membantu para guru dalam menciptakan pembelajaran, create more meaningful lesson, dalam menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna ya, lebih dalam gitu, meaningful lesson. Bahkan bahkan jika mereka bekerja dengan sumber daya yang terbatas, limited resources and diverse learning need, dan kebutuhan belajar yang beragam. Nah, jadi kesimpulannya adalah Gerlach NLI ini
telah membantu para guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, bahkan ketika mereka bekerja dengan sumber daya yang terbatas pun juga bisa melakukan, dan bahkan dengan kebutuhan pelajar yang beragam gitu. Jadi kalau apa namanya dilihat dari siswa itu kan banyak dengan latar belakang yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda, bakat dan sebagainya yang berbeda, tapi dengan ini bisa dilakukan dengan sangat baik begitu. Sekali lagi, kesimpulannya adalah eh, membantu guru dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan dapat dilakukan dengan batasan sumber daya pun bisa dilakukan, dan bahkan dengan kebutuhan siswa yang beragam. Baik, itu yang bisa kami sampaikan kaitan dengan model Glenn Ellie. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.